Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Agustini dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering C angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini ada cara dalam merancang sosiologi terhadap kajian hukum. Di sini ada 3, yaitu kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Yang pertama ada kajian normatif atau analitis dogmatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dalam penggunaan normatif, maka hubungan antara orang yang melakukan pengajian dan objek kajiannya adalah erat sekali atau hampir tidak ada jarak. Hukum sudah melekat belaka dengan diri pengkajinya, tetapi sikap dan dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan, dan memihak kepada hukum tersebut sebagai mana dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Yang kedua, hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan. Yang ketiga, berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Yang keempat, ada bersikap menilai dan menghakimi yang ditujukan kepada para anggota masyarakat berdasarkan hukum positif. Yang kedua, ada kajian filosofis atau metode transendental. Kajian ini lebih menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in ideas. Kajian filosofis ada dalam kajian hukum karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin yang sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat. Filsafat hukum memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis dari hukum, mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan keabsahan, hukum dan kekuasaan. Tujuan utama kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Karena itu, filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan dan etika. Adapun aliran-aliran dalam kajian ini antara lain hukum kodrat, idealisme, marxisme, dan Rainer Sellery. Yang ketiga ada kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Kajian ini bersikap deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapat tempat. Objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada model kemasyarakatan, yang kedua ada struktur sosial, dan yang ketiga ada perilaku. Yang selanjutnya ada pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan muncul gerakan positifisme dalam hukum. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Perubahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting bagi munculnya sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi terpenting. Sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi, yang terkadang keduanya ini bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Di Indonesia, perselisihan yang kurang sehat antara para sosiologi hukum di satu sisi dan ahli hukum di sisi lain telah membawa konsekuensi hilangnya kemampuan untuk melihat dan membaca dan keinginan membaca realitas hukum. Sehingga kebijakan tersebut berbenturan dengan cara berpikir tradisional yang berorientasi liberal. Benturan terjadi juga pada ideologi sosialis dan liberal yang sangat mendorong penelitian-penelitian sosiologi hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya, pemikiran hukum sosiologis. Bertolak dari titik pandang praktisi hukum, telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Perubahan-perubahan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, profesi hukum, terutama para pengacara, ruang lingkup kerjanya kini semakin luas.
Nah, hal ini tuh disebabkan karena pihak-pihak memerlukan pelayanan hukum yang semakin besar jumlahnya, meliputi semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah hukum, yang bagi kebanyakan orang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki teknik penelitian, penelaahan, dan pemahaman yang luas dan lebih rumit. Di Indonesia telah diberlakukan suatu kajian sosiologis terhadap hukum, karena Indonesia akan mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan hukum yang memuaskan terhadap kemelut yang telah terjadi. Ilmu-ilmu sosial yang dimulai dilihat dalam kerangka ajaran sosiological jurisprudensi mulai banyak dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha pembaruan dan memutakhirkan norma-norma hukum. Kajian-kajian ini untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah-masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi moral sebagai norma ius constitutentium atau law as what ought to be, dan tidak pula sebagai positivitas sebagai norma ius constitutentium atau law a what it is in the box, melainkan secara empiris yang teramati di dalam pengalaman. Silogisme induksi digunakan untuk memperoleh simpulan-simpulan deskriptif atau ekspansiv tentang ada atau tidaknya hubungan kasual atau korelatif antara berbagai variabel sosial hukum. Dan inilah yang disebut sebagai pemikiran hukum secara sosiologis.